Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabi Setiawan, NIM 1120096 dari kelas HKIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jarimah guna memenuhi tugas mata kuliah fikih jinayah. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Ataupun had secara bahasa merupakan sebuah pemisah antara dua hal yang tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara yang satu dengan yang lainnya, atau bisa disebut juga dengan pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh, itu batas tanah, batas haram, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuknya, diantaranya yang pertama jarimah syarikoh, yang kedua jarimah rida, yang ketiga jarimah bugoh, dan yang terakhir jarimah hirobah. Jarimah syarikoh merupakan terjemah dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang secara etimologis merupakan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan cara tipu daya. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama yaitu pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, yang kedua barang yang diambil berupa harta, dan yang terakhir harta tersebut milik orang lain. Hukuman jarimah syarikoh menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya ialah pengganti kerugian. Penggantian tersebut dapat dilaksanakan terhadap pencuri apabila ia dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi, hukuman potong tangan tidak dilaksanakan, maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti kerugian. Yang kedua, hukum potong tangan. Hukum potong tangan merupakan hukuman pokok sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Jarimah ridah. Jarimah ridah secara bahasa ialah keluar, yakni seorang muslim yang keluar dari keislaman menuju kekafiran. Orang yang keluar tersebut dalam Islam disebut murtad. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama keluar dari Islam, yang kedua tidak ada itikat baik, yang ketiga hukuman yang selanjutnya yaitu hukuman pokok jarimah ridah ialah hukuman mati sesuai dengan hadis, barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas. Yang kedua, hukum pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa hukuman ta'zir. Dan yang ketiga, hukuman tambahan ialah hukuman yang merampas hartanya dan hilang terbitana untuk bertasarruf mengelola hartanya. Yang ketiga, jarimah bugot, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pemberontakan ialah proses cara pembuatan pemberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah, dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Unsur-unsurnya ialah pemberontakan terhadap kepala negara. Yang dimaksudkan pembangkang di sini ialah menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pembangkang dilakukan dengan kekuatan. Dan yang ketiga yaitu adanya niat melawan hukum jarimah hirobah. Dalam hukum pidana Islam, kata hirobah diambil dari kata harab yang artinya menyerang dan menyambar harta. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hirobah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kecurangan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan secara terang-terangan, mengganggu dan menentangkan peraturan yang berlaku bagi kemanusiaan dan agama. Hukum jarimah hirobah, bila perampok itu hanya mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya ialah potong tangan. Dan jika perampok itu hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya ialah diasingkan dari tempat kediamannya. Kalau zaman sekarang dinamakan penjara. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya ialah hukuman mati. Dan jika perampok itu kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya ialah dibunuh. Kisos. Kisos dalam bahasa Indonesia dalam bahasa artinya menyelusuri jejak. Selain kisos dapat diartikan sebagai keseimbangan dan kesepadanan, sedangkan kisos menurut istilah syara ialah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dasar hukumnya ialah surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, dan seterusnya. Dalam fikih, sanksi kisos ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kisos melakukan jarimah pembunuhan, dan yang kedua, kisos melakukan jarimah penganiayaan. Tema yang selanjutnya yaitu diyat.
Diat secara etimologi berarti denda, berbentuk harta. Secara etimologi, diat ialah harta yang diserahkan kepada keluarga atau ahli waris korban akibat melakukan kejahatan pada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang. Dengan definisi semacam ini, berarti diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau semakna dengan yang lainnya. Dasar hukum diat dalam Al-Quran: tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh tersebut, kecuali jika keluarga terbunuh tersebut membebaskan biayanya. Selanjutnya yaitu macam-macam diat. Yang pertama yaitu mubah, adalah diat berat, yang berarti adalah diat berat 100 ekor unta. Diat ini diberlakukan kepada pembunuhan sengaja yang mendapatkan pengampunan dari wali korban dan pembunuhan semi sengaja. Yang kedua, diat mukhafafah, yaitu diat yang diperingankan. Diat ini diwajibkan atas pembunuh yang tidak sengaja, yang berlawanan dengan diat mughaladah. Keringanan ini terlihat dalam aspek pembayaran ditanggungkan sepenuhnya oleh pelaku. Pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia, yaitu tema yang terakhir. Reformasi ialah istilah dari bahasa Inggris yang berarti reformation atau change, yang berarti perubahan. Pengertian yang lain yang mirip reformasi ialah hukum Indonesia tidak lepas dari 3 sifat, yaitu spiritualitas, teologis, dan politikal. Bersifat spiritual karena reformasi hukum menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai warisan spiritual Indonesia. Dalam Islam ada 3 istilah yang berkaitan dengan reformasi, yaitu tajdid, taghyir, dan islah. Hukum Islam reformasi: ketika reformasi mengangkat Orde Baru pada tahun 1998, keinginan mempositifikasikan hukum Islam sangatlah kuat. Berkembang dengan hukum Islam pada masa ini dan kemajuan secara real hukum Islam mulai teraktualisasi dalam kehidupan sosial. Perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam di Indonesia diantaranya yaitu UU Pelaksanaan Pernikahan, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah. Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Gagasan dimunculkannya KHI pertama kali disampaikan oleh Bustanul Arifin, meskipun ada pendapat yang lain yang menyebutkan penggagas awal adalah Munawir Syadali. Berpijak dari proses pembentukan dan adanya dominasi di dalam proses pembentukan KHI tersebut, memberi arti bahwa di balik wacana KHI sebagai pembaruan hukum Islam kontemporer keindonesiaan ada pula wacana intervensi dari politik hukum Orde Baru yang notabene terpinggirkan. Perubahan UU Peradilan Agama pada tanggal 28 Februari 2006 yang lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 7 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945. Tentang perubahan kedua di atas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, positifikasi hukum Islam di Indonesia. Studi positifikasi hukum Islam di Indonesia dalam konteks Indonesia berarti studi tentang pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang menjadi kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Konsep ini tertuang dalam sejarah dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang diwujudkan dalam Piagam Jakarta sebagai kesepakatan bersama yang menjiwai dan mencetuskan proklamasi kemerdekaan 1945. Positifikasi hukum memiliki prospek yang sangat cerah karena era reformasi yang demokratis memiliki karakter hukum responsif. Sistem hukum barat atau kolonial sudah tidak berkembang. Jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Politik pemerintah yang mendukung perkenaannya hukuman Islam dan hukuman Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat atau kolonial.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.